Selamat malam, salam jumpa pemirsa. Senang sekali saya Angel Dian Pratiwi dapat menjumpai Anda kembali pada malam hari ini dalam acara Manage Your Mind. Ya, dalam Manage Your Mind pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik yang sering kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu yakin dengan apa yang dipilih. Karena biasanya dalam menentukan sebuah pilihan kita sering bingung antara benarkah pilihan kita atau salahkah pilihan kita. Untuk itu telah hadir pada malam hari ini narasumber yang sangat luar biasa terpercaya, yaitu Bante Dhamma Wijayo Mahatera. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Iya Bante, dalam Manage Your Mind pada episode kali ini kita akan membahas sebuah tema yakin dengan apa yang dipilih. Karena sekarang ini banyak juga yang sering menentukan pilihan itu sering ragu-ragu Bante dalam menentukan sebuah pilihan. Benarkah atau salahkah? Nah, langsung aja mulai pertanyaan Bante ya. Apakah dalam kehidupan kita memang diharuskan untuk memilih Bante? Ya, sesungguhnya kalau kita perhatikan, keyakinan itu berhubungan dengan agama. Agama otomatis kita lihat, itu kalau terlihat kebanyakan itu berdasarkan tradisi. Dari turun-temurun, dari orang tua ke anak, dari anak ke cucu. Terus demikian juga dipengaruhi oleh sekolahan-sekolahan, dan mereka itu sudah punya strategi sedemikian rupa supaya mereka jangan sampai membaca agama lain. Itu sebagai taktik untuk menjaga anak buahnya sendiri supaya hanya satu saja. Tetapi kalau mereka percaya bahwa agamanya dia itu paling baik, paling bagus, dia tidak perlu takut. Oh ya, silakan Anda baca semua agama. Di situ ketika Anda membaca, mendengarkan, disitulah Anda baru bisa memilih mana yang cocok, mana yang terbaik, dan mana yang membawa faedah untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Baru inilah yang mereka mencari agama berdasarkan apa yang mereka cari sesungguhnya. Bukan berdasarkan tradisi. Bukan kebiasaan-kebiasaan umum yang seperti itu. Secara umum begitu adanya. Agama yang sekarang terjadi itu keyakinan terjadi seperti itu. Secara tradisi ya Bante. Ratanya merupakan agama tradisi. Ya. Nah Bante, kalau bagaimana cara yang baik untuk menentukan sebuah pilihan Bante? Ya otomatis kita memilih itu sesungguhnya kita berani membaca semua kitab yang menjelaskan asal usul kejadian agamanya itu bagaimana. Kalau kita membahas satu persatu agama itu pasti tidak akan selesai. Maka itu yang penting sekarang kita harus memahami bahwa dari Sang Buddha, beliau ini seorang pangeran yang berani melepaskan sifat keduniawiannya, melepaskan kedudukannya, hartanya, istrinya, anaknya dilepas untuk mencari sesuatu. Masuk ke hutan, latihan meditasi ke dalam. Akhirnya ketika dia mencapai yang dikatakan batin murni sempurna, disitulah kebudaan tercerahkan menjadi Buddha beliau. Nah, ketika dia batinnya murni, sempurna, tidak ada keserakahan, tidak ada kebencian, tidak ada kebudaan lagi, mengajarkan dengan apa yang diajarkan itu semuanya murni. Tidak ada satupun yang kotor, yang jelek, yang negatif. Karena dia tidak pernah ada istri. Semenjak dia jadi Buddha tidak pernah ada hubungan dengan keluarga lagi. Tidak pernah ada hubungan dengan ekonomi lagi. Kalau kita sekarang lihat, pimpinan negara masih ikut politik, ikut ekonomi, ikut punya anak dan macam-macam. Ini pengaruhnya luar biasa. Negara juga ikut kacau. Itu berpengaruh Bante? Pengaruh sekali. Karena dia memikirkan istrinya toh. Dia memikirkan anaknya toh. Dia juga memikirkan bisnisnya. Tetapi kalau dia mutlak hidupnya untuk negara sungguh-sungguh, tidak memikirkan anak, tidak memikirkan istri, termasuk agama. Kalau dia masih punya istri, punya anak, punya bisnis, pasti penyelewengan banyak yang terjadi. Tidak terfokus ya Bante ya? Otomatis dia kan membutuhkan, aku masih perlu kok. Aku masih membutuhkan dana ini. Maka itu kalau kita perhatikan, di mana-mana banyak kerusakan dari semua organisasi manapun, masalah keuangan, kedudukan, kekuasaan, sampai sekarang pun terjadi. Sudah kita dengar berita macam-macam seperti itu. Tetapi kalau ketika Sang Buddha sudah menentukan bahwa dia melepaskan semuanya semenjak dia jadi Buddha, tidak ada harta yang dia miliki. Semuanya ada miliknya para biku sangha semuanya. Jadi tidak ada satupun yang katakan ini biku sini, ini miliknya Sang Buddha, tidak ada. Semuanya milik semua bersama.
Bersama. Siapapun yang tinggal di wihara itu silakan pakai. Dipersilakan, tidak ada kamu harus minta izin, ini gobekku, milikku, harus izin dengan aku. Itu tidak ada sistem seperti itu. Selama itu dia apa yang diajarkan itu merupakan berdasarkan batin yang murni, sudah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari yang dengan yang murni, otomatis yang murni inilah yang kita katakan bahwa ajaran beliau ini bukan berlaku zaman dahulu. Sampai sekarang kita menyadarin manusia itu sesungguhnya mencari sesuatu bagaimana dia itu bisa harmoni dan bisa bahagia. Tetapi keharmonian dan kebahagiaan itu jarang didapat karena mereka tidak tahu tekniknya. Manajemennya tidak tahu bagaimana menggunakan apa yang ada dalam diri kita ini supaya di-manage demikian rupa bisa mendatangkan keharmonian dan kebahagiaan. Jadi sangat simpel dan sangat sederhana. Apapun yang negatif dari luar, kita semua bersama-sama latih jangan sampai masuk melalui keenam indera kita. Ini sudah salah satu poin yang sangat penting. Tidak ada sesuatu yang pikiran negatif terhadap siapapun juga. Tetapi kalau kita sering dengar berita-berita, oh, partai ini korupsi, partai ini demikian, jadi sudah terpolusi. Aduh, partai kita kok kotor di Indonesia ini. Jadi sudah menganggap negatif semuanya. Tetapi kalau kita semua berita-berita dari TV, dari koran, positif, membangkitkan, mengasih contoh-contoh. Karena ada itu, bupati yang bagus itu, dia tiap hari menerima tamu, jam sekian terima tamu. Masyarakat sana ada keluhan apa, silakan datang, 50-60 orang, kasih makan lagi. Uangnya bukan dari pemerintah, uangnya di kantongnya sendiri, bupati sendiri. Jadi itu contoh yang sangat bagus. Itu menunjukkan dia mempraktekkan apa yang dikatakan, siapa yang menanam, dia akan memetik buahnya. Tetapi sekarang lain. Aku sekarang mau petik aja, ingin mendapatkan. Tidak mau menanam, tidak mau berbuat baik. Karena dia menganggap dulu kan sudah menanam berapa ratus juta aku untuk jadi pimpinan ini. Nah itu kesalahannya yang sering terjadi, sehingga korupsi tidak bisa dicegah, kejahatan tidak bisa dicegah karena dia tidak tahu manajemen di dalam dirinya masing-masing. Apapun yang negatif mulai sekarang jangan sampai masuk ke dalam diri kita. Dan kita mulai sekarang pikiran-pikiran negatif, keinginan untuk menguasai, keinginan untuk serakah, keinginan untuk mendapatkan, kita hentikan. Karena ini tidak benar. Miliknya negara jangan kita ambil. Kita dari negara untuk negara, dari rakyat untuk rakyat. Kalau semuanya menjadi seperti ini, kemakmuran dan kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat akan terwujud. Kalau semuanya tidak tahu manajemen, tidak yakin dengan cara ini, yakin kalau duitnya tebel, itu yang diyakini, rusak dunia kita. Iya, Bante. Nah, Bante, kalau misalnya kita mau memilih, Bante, bagaimana saat yang tepat untuk kita melakukan pilihan, menentukan sebuah pilihan dalam keadaan batin yang tenangkah atau bagaimana untuk memilih yang tepat gitu, Bante? Memang memilih itu sesungguhnya sesuatu yang dikatakan adanya kebijaksanaan dalam pikiran kita. Ketika ada sesuatu sensasi yang masuk, di sini lagi yang kita bisa memilah-milahkan, ini positif atau negatif, ini baik atau tidak baik. Di sini pilihan-pilihan itu ditentukan saat seperti itu. Bukan semuanya apa yang kita baca dan kitab ini, bukan semuanya yang kita dengarkan di TV itu dimasukkan sebagai sesuatu yang betul. Tidak. Kitab suci juga buatan manusia. Tetapi apa yang dibaca di TV juga orang-orang yang bicara. Jadi itu kata-kata yang dari orang yang bicara, kitab suci ini pun jangan cepat dipercaya. Dibaca dulu, didengarkan dulu, direnungkan, dianalisa. Yang positif, yang berguna, kita pakai. Yang tidak berguna, tidak ada artinya, kita buang. Kalau kita sudah terbiasa seperti ini, disitulah kebijaksanaan akan muncul. Kalau kita tidak berani untuk memilah-milah, pokoknya kitab suci betul, pasti betul, itu sudah ikutin. Kita dijajah untuk diminta, memaksa untuk mengatakan kitab suci pasti benar. Tidak benar, ada yang salah. Berarti masih harus disaring lagi, Bante, harus berani dibaca, dianalisa, disaring. Yang kita anggap ini meragukan, kita harus berani singkirkan. Ini tidak penting, ini tidak penting. Yang penting, poin yang penting itu kita ambil sebagai pedoman yang jelas, nyata, tidak pernah diragukan lagi. Ya toh? Jadi otomatis kalau Sang Buddha katakan kitab suci sesungguhnya bukan terletak di sini. Kitab suci sesungguhnya itu terletak di dalam diri kita masing-masing.
tiap-tiap orang itu sudah memegang, membawa kitab suci dalam diri kita. Manusia inilah sebagai kitab suci berjalan. Maka itu kita diminta bagaimana memanage cara menggunakan keenam indera ini. Apapun yang masuk dari luar ini, yang negatif kita tolak. Kita buang semuanya. Yang positif kita pilih yang masukkan sebagai program utama dari pola pikir kita. Kalau semuanya membentuk pola pikir seperti ini, negatif kita tolak dengan tegas. Itu negatif, tidak bagus. Untuk agama manapun juga, untuk keadaan apapun juga, keserakahan, kebencian, kebobrokan, kejelekan itu jangan dimasukkan. Nah, tiap-tiap media juga demikian. Tidak pernah orang yang menonton itu ada hal negatif di TV-nya itu. Wow, orang Indonesia kok begitu bagus. Semua media yang diisi bagus-bagus, memotivasi, mengajak kita berpikir positif, memasukkan yang positif. Tidak ada yang negatif. Sekarang terbalik. Sekarang banyak yang negatif, Bante. Banyak virus-virus itulah yang perlu kita pilih di sana. Dari TV manapun juga yang mengajak kita untuk membenci kelompok tertentu, mengisi program yang negatif, kita harus tegas, berani pindah channel, cari yang positif, yang berguna, yang bermanfaat, yang tidak ada gunanya. Tutup, buang sampah aja. Itu ada orang bijaksana yang berani dengan tegas untuk memilih. Bukan ya wis ngono ya tak ngono lah. Ya tak? Jadi kita harus ada pilihan. Pilihan yang positif kita ambil yang positif, yang negatif kita buang semuanya. Ya, Bante. Nah, Bante, kalau tadi kan harus memilih yang positif, Bante ya. Tetapi kadang-kadang kan ada keraguan-raguan, Bante. Nah, apakah keraguan-raguan ini menjadi salah satu kendala saat menentukan sebuah pilihan, Bante? Ya, otomatis ragu-ragu itu merupakan sesuatu hal yang wajar terjadi bagi semua makhluk. Maka itu yang ragu-ragu inilah yang harus kita pikirkan, apa yang kita ragukan. Yang kita ragukan itu adalah sesuatu yang sama-sama tidak ada yang tahu. Ini menimbulkan sesuatu yang keraguan. Tetapi kalau kita katakan di dalam agama sesungguhnya itu hanya terletak di ciptaan dari pikiran kita. Pikiran ini sebagai sesuatu yang nyata, yang jelas, yang merupakan kesunyataan muncul dari pikiran kita. Maka itu kalau kita bisa membuat pikiran ini bebas dari semua keraguan-raguan, karena apapun yang negatif kita hentikan, apapun yang positif kita kembangkan, bagaimana membuat batin dan pikiran kita selalu jernih dan bahagia. Ini tidak perlu diragukan, karena ada dalam pikiran kita. Yang negatif bisakah kita hentikan, yang positif bisakah kita kembangkan, yang membuat kita hening dan damai bisakah kita itu dijalankan. Itu tidak meragukan karena ada di dalam diri kita sendiri. Kalau kita menjalankan sungguh-sungguh, itu tidak akan ada sesuatu yang diragukan. Karena itu nyata. Kalau sesuatu kalau kita bilang surga, neraka, ciptaan ini, itu podo-podo nggak rone. Ini yang membuat ragu-ragu. Iya, betul, Bante. Ya, Bante, nanti dilanjutkan kembali perbincangannya pada malam hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah pariwara yang berikut ini tetap saksikan Manage Your Mind. Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam acara Manage Your Mind. Bagi Anda yang baru menyaksikan acara Manage Your Mind, pada malam hari ini adalah yakin dengan apa yang dipilih. Ya, Bante, kita lanjutkan kembali perbincangan tadi, Bante, masih tentang keraguan-raguan, Bante. Nah, kalau dalam Buddhisme sendiri, Bante, mungkin seperti keraguan-raguan terhadap Tuhan atau bagaimana, itu bagaimana pandangannya, Bante? Ya, ini merupakan sesuatu yang wajar ya, karena Tuhan ini ilmu yang paling tertinggi. Juga merupakan sesuatu kewajaran kalau kita masih ragu-ragu. Tetapi kalau kita mempelajari sejarahnya Sang Buddha itu sendiri, di dalam Sang Buddha itu juga ada satu kelompok tertentu, Dewa Brahma yang di surga tingkat ke-12 yang tinggi itu, dia menganggap dirinya itu yang paling sempurna, yang segala-galanya dia yang menentukan, yang menciptakan. Dia itu punya pikiran seperti itu. Di alam surga tingkat yang ke-12 itu sangat lama, waktunya sangat lama, sudah berkalpa-kalpa. Dunia ini hancur lagi, muncul satu lagi, hancur lagi, muncul banyak terciptanya dunia ini. Itulah dia tinggal di sana begitu lama, tetapi ketika Sang Buddha melihat di waktu pagi jam 4 sampai jam 5 sore, subuh, itu terlihat Dewa Brahma ini punya pandangan yang salah. Dengan kekuatan batin, Sang Buddha menuju ke sana, berhadapan, dan dia tetap mengaku bahwa dia inilah
penguasa. Dia inilah yang menentukan segala-galanya. Dia inilah yang merupakan segala sesuatu yang paling abadi. Tetapi Sang Buddha katakan tidak, dan tidak. Mengapa dikatakan tidak? Karena Sang Buddha, beliau memiliki pengetahuan yang luar biasa, walaupun dia sangat bersinar, tetapi bukan sinar yang dilihat. Dia mampu mendeteksi apa yang di dalamnya itu, yang telah mereka rekam dalam batinnya itu, ternyata ada kehidupan lampau yang dia pernah alami. Sehingga ketika dia begitu, dia tetap mengatakan demikian, dia ilmu. Oke, kalau kamu sekarang menganggap dirimu yang paling tinggi, coba tunjukkan. Kamu sekarang menghilang dan aku tidak bisa mengejar kamu, berarti kamu tinggi. Akhirnya dia menghilang ke sini, menghilang sana. Sang Buddha sangat simpel. Dia mengikuti pikirannya, dibayangkan terus. Pikiran kemana, dibayangkan aja. Ketemu. Jadi bukan dia mengejar, tetapi dia mendeteksi pikirannya di mana, dibayangkan di situ. Hanya lewat berpikir, Bante. Energi pikiran Sang Buddha itu mampu mendeteksi 31 alam. Dideteksi terus ke sana, dan akhirnya ketemu. Sudah 3 kali dia tidak bisa menghilang. Akhirnya Sang Buddha katakan, oke, kalau gitu ini saat aku untuk kamu kejar. Karena Sang Buddha memahami kalau dia sekarang di surga tingkat ke-12, ini gelombangnya ini katakanlah 10 pangkat 800 Hz. Ya, tinggi, 10 pangkat 800 itu tinggi toh. Tetapi kalau di tingkat yang lebih tinggi lagi, 10 pangkat 850 di atasnya, gelombangnya sudah tidak nyocok. Dia tidak bisa mengejar lagi, karena gelombangnya berbeda. Sehingga itulah Sang Buddha tidak usah repot-repot. Gelombangnya dirubah pikirannya, di 10 pangkat 850, dia lebih tinggi sedikit, dia bingung. Cari-cari tidak ketemu. Lalu Sang Buddha bicara dalam suaranya, hai Dewa Brahma Baka, apa engkau mendengar suaraku? Iya Bante. Apakah engkau melihat? Aku tidak melihat Bante. Apakah engkau merasa diri Anda sudah tinggi? Aku bukan yang tertinggi. Dia baru mengakuin ketika ada makhluk yang mampu menunjukkan bahwa dia bukan yang tertinggi, ada sesuatu yang lebih tinggi. Tetapi Sang Buddha tidak memaksa dia jadi muridnya. Tetapi Sang Buddha turun lagi, diajak untuk meditasi lagi. Disitulah dia menunjukkan pernah dengan kekuatan batinnya itu melihat pernah di surga tingkat ke-13, pernah juga sebagai manusia jadi pertapa. Ketika dia pertama meditasi meninggal jadi Dewa Brahma ini. Nah, itulah menunjukkan bahwa kemampuan seperti ini tidak dimiliki oleh guru-guru agama yang lain. Jadi kemampuan tiap-tiap individu itu berbeda-beda sesuai dengan perkembangan batinnya intelektual mereka masing-masing. Karena Sang Buddha ini sudah memahami 31 alam. Alam surgawi itu ada 6 tingkatan. Alam Brahma itu ada 20 tingkatan. Dari tiap-tiap tingkatan ini Sang Buddha sudah mendeteksi dia punya penguasa, tetapi bukan yang tertinggi, bukan yang menentukan segala-galanya. Maka dari itu kalau kita mengatakan bahwa ada sesuatu kekuatan super X yang menentukan segala-galanya, inilah masyarakat kita menyebabkan dia tidak berkembang. Karena dia selalu menjadi peminta kepada yang di atas, karena percaya bahwa segala takdir dan nasib ditentukan di atas. Jadi minta terus, tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Tetapi Sang Buddha tidak pernah mengatakan kamu mau sukses, mau berkembang, mau maju, di mana ada usaha, di situ ada keberhasilan. Bukan Sang Buddha yang menentukan, tetapi keusahaan kita. Berarti diri sendiri ya, Bang? Diri sendiri. Kalau semua masyarakat ini ada sifat semangatnya, perjuangan dalam dirinya sendiri, tidak percaya dengan nasibnya, itu dia akan berubah. Kita sering umat Buddha kita diramalkan nasib kamu pasti tidak kaya, tapi dia tidak percaya, dia berjuang, akhirnya dia jadi kaya. Kalau kita percaya nasib kamu memang tidak mungkin jadi orang kaya, jadi miskin. Ya wes, aku percaya nasib ingin tak terima wae. Akhirnya sungguh-sungguh kita tidak kaya karena terima. Tetapi kalau kita berani menentang, aku tidak percaya dengan nasib itu. Nasib bukan ditentukan oleh tulisan-tulisan nomor apapun juga, tetapi ditentukan oleh diri kita sendiri, usaha kita sendiri. Mari kita berjuang bersama-sama sehingga otomatis itulah yang menentukan keberhasilan dan kemakmuran kita. Jadi kalau kita ragu-ragu terhadap Tuhan itu
itu merupakan sesuatu kewajaran, karena siapapun yang bilang Tuhan, sesungguhnya orang itu juga tidak tahu Tuhan itu sendiri. Yang bicara juga tidak pernah tahu, yang dengar juga tidak pernah tahu. Kalau kita membahas sama-sama tidak tahunya, itu membahas kebodohan kita. Masing-masing menunjukkan kebodohan. Kita berdebat sama-sama, berdebat Tuhan. Podo-podo nggak rone, podo-podo nggak delok. Jadi membahas kebodohannya sendiri, kebutaannya sendiri, itu dibahas terus-menerus. Dari dulu sampai sekarang tetap dibahas seperti itu. Makanya itu kita tidak usah membicarakan yang itu, tetapi membicarakan sesungguhnya. Malah sang Buddha katakan, Tuhan itu diciptakan oleh pikiran manusia. Manusia yang menciptakan pikiran, yang menciptakan Tuhan itu sendiri. Coba kalau tidak ada pikiran, siapa yang bisa menciptakan? Ciptakan ini, ciptakan itu, ciptakan arti ini. Bacalah sejarah, macam-macam sejarah Tuhan. Itu ada bukunya, History of God. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di situ mereka jelaskan secara detail gimana itu sejarah Tuhan itu. Bagaimana Tuhan seperti itu ya? Ya, begitulah. Ada ya Bante. Ya, Bante berarti dari dalam batin kita, terus positif, sifat-sifat positif itu yang benar-benar bisa menghilangkan keraguan-raguan dalam diri kita ya Bante ya. Iya. Diri kita sendiri ya Bante ya. Iya. Nah Bante, sejauh mana lingkungan mempengaruhi kita dalam menentukan sebuah pilihan Bante? Lingkungan sekitar kita. Ya otomatis manusia itu lahir yang ditentukan oleh orang tuanya. Orang tua mengisi inilah yang merupakan program permulaan. Lalu hidup dalam lingkungan yang tetap seperti itu, diisi dengan cara yang sama, pola pikir yang sama, sehingga itulah yang membuat program-program tiap-tiap orang diisi dengan lingkungan yang terus-menerus seperti ini. Tidak ada keberanian media manapun juga memberikan dobrakan yang menyingkirkan pandangan-pandangan salah, mengungkapkan pandangan-pandangan yang benar. Malah ini sesuatu yang lain dari yang lain yang belum pernah ada yang berani mengisi program-program seperti itu. Karena dianggap ini berlawanan dengan ratusan juta orang. Pandangan seperti ini salah, dianggap oleh mereka salah. Tetapi sesungguhnya ini bukan salah, tetapi sesuatu keberanian untuk revolusi mindsetnya itu dirubah. Yang salah ini yang menyebabkan kehancuran, bagaimana ini dirubah menyebabkan sesuatu kemajuan yang diharapkan oleh semua pihak. Dengan cara seperti ini kan masyarakat kita akan lebih maju, lebih bersemangat, ada usaha. Tidak seperti dulu minta terus, jadi pengemis. Kan kasihan. Ya, Bante. Nah, Bante, kalau untuk mengatur pikiran kita agar tetap yakin, ya, Bante ini karena harus ditahan dulu Bante perbincangan pada malam hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan segera kembali lagi tetap dalam acara Manage Your Mind. Ya, pemirsa, kembali lagi dalam acara Manage Your Mind. Kita lanjutkan kembali perbincangan yang tadi sempat terputus Bante ini, Bante. Bagaimana mengatur pikiran kita agar tetap yakin terhadap apa yang sudah dipilih, Bante? Karena kan lingkungan sekitar terkadang kan juga sangat mempengaruhi, Bante. Nah, mungkin kita udah merasa, enggak, saya sudah mantap dengan pilihan saya ini. Tapi terkadang masih aja ada suara-suara yang datang seperti itu. Nah, bagaimana cara kita untuk mengatur supaya tetap kuat pilihan kita ini, Bante? Ya, memang kita harus memahami bahwa pikiran ini sebagai penentu. Pikiran menciptakan segala-galanya. Barang siapa yang terciptakan oleh program-program pikiran-pikiran negatif untuk menjelekkan sini, menjatuhkan sana, menakut-nakutin ini, membuat mereka itu bimbang dan ragu-ragu, diisi, ini sesuatu isian seperti itu jangan kita mau dimasukin. Supaya kita memiliki satu keyakinan bahwa apapun program yang negatif dari pihak manapun juga, itu tidak membawa manfaat bagi kita. Jadi kita harus singkirkan. Tetapi kalau kita memahami siapapun yang mempelajarin, membaca, memotivasi, bisa memberikan program-program yang positif untuk diri kita. Kita pegang sebagai pedoman hidup bahwa apapun yang positif ini yang akan membawa kita lebih. Cara berpikir kita lebih bebas, cara berpandangan kita tidak pernah menakut-nakutin siapapun juga. Jadi ajaran yang selalu menakut-nakutin itu membuat kita selalu bimbang dan ragu-ragu. Tetapi ajaran yang memberikan kebebasan, selama yang kamu pikirkan itu tidak merugikan dalam diri kita sendiri,
tidak merugikan siapapun juga. Pikiran ini boleh Anda pakai sebagai pedoman hidup. Siapapun yang berbicara, tulisan apapun buku-buku itu, kalau itu memang tidak merugikan, tidak membahayakan siapapun juga, tetapi membawa manfaat, membawa faedah, boleh Anda pegang sebagai pedoman hidup. Tetapi kalau itu, ini saya baca kok tidak ada gunanya ya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Jadi kita buang. Seperti kalau kita sekarang ini sering dengarkan berita-berita politik, membahas masalah Nasaruddin, partai ini, partai itu sesungguhnya buang-buang waktu, tidak ada gunanya untuk kita. Lebih baik kita singkirkan aja berita-berita seperti itu, karena membuang waktu, tidak tahu apa yang harus kita kerjakan, apa yang mau kita tonton. Tetapi kalau sesuatu yang bermanfaat, bisa memberikan motivasi kepada kita, bahwa apapun yang positif kita ambil, kita buat pedoman. Disitulah kita punya pegangan, punya program di dalam memori kita, diisi oleh program-program yang positif, yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk membangkitkan sesuatu yang membawa semangat. Demikian juga kita beberapa yang tadi pagi juga mendengar mereka itu sedang buat partainya sedang kumpul semuanya untuk mengheningkan cipta. Hanya berdiam kita aja. Itu sesungguhnya salah. Seharusnya mereka itu harus berani, tujuan dari semua partai itu, dia harus berani bicara. Bahwa kita punya tujuan, bahwa bagaimana kita bisa membahagiakan semua makhluk di seluruh Indonesia ini. Bagaimana kita bisa bersama-sama untuk meringankan penderitaan semua makhluk di bumi ini. Dan bagaimana kita bisa ikut simpatik dengan kelompok manapun juga yang dia punya semangat, sudah menjalankan manfaatnya untuk masyarakat, kita simpatik. Bagaimana kita harus menjaga keseimbangan batin kalau kita dikritik, disalahkan, dijelekkan, karena kita memang tidak melakukan, jaga keseimbangan. Jadi seharusnya mereka bicara pada, marilah kita berdoa dengan tekad kita bersama, cita-cita kita bersama, dengan menghirup energi yang kita hirup ini sebagai sumber pembangkit kekuatan untuk kita semua, supaya bisa memberikan kekuatan ini untuk membahagiakan semua makhluk hidup. Yang kedua, ya kita menghirup nafas apapun yang kita hirup ini akan memberikan energi kekuatan yang mampu bisa meringankan semua makhluk hidup. Dan yang ketiga, yaitu bisa menjaga pikiran kita itu selalu simpatik kepada siapapun juga. Tidak iri, tidak jengkel, tidak takut, tidak khawatir terhadap siapapun juga. Simpatik terus-menerus. Kalau kita sudah mengembangkan yang positif ini, tetapi ada orang iri, orang yang tidak senang, ingin menjatuhkan kita, kita menjaga keseimbangan batin. Dengan kekuatan energi yang aku hidup ini, aku bertekad untuk menjaga keseimbangan dan kedamaian batinku setiap saat. Dengan cara doa seperti ini akan membangkitkan anak buahnya itu tujuannya jelas. Jadi pimpinannya aja tidak mampu memimpin anak buahnya, bagaimana negara akan dipimpin dengan bagus, karena dia tidak mampu memotivasi, ngikutin aja. Dahulunya begitu, terakhir begitu, berdoa heningkan cipta. Menundukkan kepala saja, Bante. Nunduk saja namanya. Iya. Manggut saja. Manggut, wes, mari. Gitu. Iya, Bante. Nah, Bante, apakah semua yang telah kita jalankan di dalam kehidupan kita ini merupakan pilihankah atau memang sudah sebuah ketentuan dari Tuhan seperti itu yang harus kita jalankan, Bante? Sesungguhnya begini ya, tiap-tiap manusia ini sudah ada karmanya masing-masing sesuai dengan bibitnya yang pernah mereka tanam. Jadi bibit karma inilah yang orang lain mengatakan kekuatan Tuhan. Tetapi kalau kita katakan kekuatan Tuhan, kita harus bilang jujur. Nanti orang yang miskin, orang yang sakit-sakitan, orang yang tidak normal, kakinya putung, tangannya putung, kalau kita katakan ini sudah digariskan oleh Tuhan, berbahaya. Tuhan tidak diletakkan yang paling tinggi. Tuhan akan difitnah oleh mereka, dicaci maki, disalahkan. Kenapa engkau kok lahirkan aku dengan tubuh yang cacat seperti ini? Kenapa engkau lahirkan aku dalam keluarga yang miskin seperti ini? Kenapa engkau coba aku selalu menderita seperti ini? Jadi kita harus memahami bahwa siapapun juga yang mengatakan ditentukan oleh Tuhan, kasihan, Tuhan diinjak-injak kewibawaannya. Maka itu kita jangan mengatakan bahwa itu ditentukan nasib, ditentukan Tuhan. Nasib, takdir kita itu ditentukan oleh bibit karma kita masing-masing. Tuhan diletakkan yang paling tinggi.
yang maha sempurna, yang maha suci. Jadi kesalahan tidak pernah dikatakan Tuhan yang salah. Yang salah adalah kita individu, bibit karma kita masing-masing. Kan ini lebih adil toh. Kalau memang karma kita sendiri yang menentukan, maka dari itu kalau kita sekarang ini dalam situasi yang tidak bahagia, miskin misalnya, Sang Buddha katakan kamu mau kaya, banyaklah berbuat baik, bantu sini, nolong sana, berbuat baik terus menerus, sebanyak-banyak yang kamu bisa lakukan, itu akan menentukan dalam kehidupan yang akan datang, dijamin pasti kaya. Kalau kita mau normal, badan kita tidak cacat, jangan menyakiti makhluk hidup. Jangan membuat pembunuhan terhadap makhluk hidup apapun juga. Jalankan sila dengan baik. Otomatis kita akan normal. Yeah. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan ini, jangan salahkan Tuhan. Lihatlah, ada karma buruk apa yang pernah kita lakukan, yang orang lain tidak pernah mau tahu. Tetapi kalau kita lihat, semuanya ini ada sebab-sebabnya yang dulu karena karma kita, itu bisa dibuktikan dengan hipnoterapi. Siapapun juga yang dimasuk ke dalam bawah sadarnya akan bisa bicara dengan sendirinya karma apa yang menyebabkan mereka ini dan itu. Jadi tidak pernah menyalahkan Tuhan. Oh, ternyata karmaku sendiri. Ya, berarti di kehidupan yang masa lampau ya Bante ya? Ya, bisa dikatakan begitulah. Jadi itu akan membuat masa akan datang itu bisa berubah menjadi lebih baik kalau kita percaya akan karma. Supaya kita tidak menambah karma yang buruk, tetapi membuat karma yang lebih positif. Untuk membuat kita lebih maju lagi yang kemudian. Kalau kita sudah sekarang, karma kita sudah baik, kaya raya, ganteng, tapi salah digunakan. Korupsi sini, melakukan kejahatan sana, akhirnya kehidupan yang datang dia akan merosot. Itu bukan hukum kewajaran. Jadi maka dari itu, barang siapa yang mengatakan akan hukum karma itu, dia lebih hati-hati dengan semua tindakannya, semua pemikirannya. Karena aktivitas itulah karma. Aktivitas negatif dengan sendirinya akan membuahkan negatif. Aktivitas yang positif, siapapun juga positif, dia akan mendapatkan aktivitas yang positif juga. Begitu. Itulah yang merupakan hukum alam semesta, bukan ciptaan siapa-siapa. Iya. Nah, Bante mungkin sedikit keluar dari yakin dengan apa yang dipilih, karena tadi banyak menyinggung tentang karma juga ya Bante ya. Mungkin masih ada pemirsa yang belum tahu pasti sebenarnya makna dari kata karma sendiri itu apa sih Bante? Sesungguhnya karma itu adalah aktivitas. Aktivitas dari pikiran kita, itu kan ada aktivitas positif dan negatif toh, karma kita, pikiran ini juga. Cara ngomong kita tiap hari ngomongnya itu loh. Kalau kita hari ini bicara yang positif, positif ini positif. Kalau kita mengatakan jelekin sini, partai situ, jelek, itu negatif. Kalau kita punya tangan dan kaki, tubuh kita juga melakukan aktivitas. Hari ini saya bantu di wihara, di kelenteng, di masjid, di gereja. Wah, positif kita melakukan yang positif. Bersihkan sini, membersihkan sana, pindah ini, pindah itu, positif. Masjid mana sedang bangun, gereja mana sedang bangun, kita bantu dengan tenaga kita. Itu positif, tubuh kita. Nah, dengan demikian aktivitas positif dari pikiran, aktivitas juga ucapan kita tidak positif negatif, tingkah laku juga ada positif negatif. Jadi tergantung kita yang dikatakan positif itu, kalau cara berpikir itu tidak membuat penderitaan secara pribadi, tidak membuat penderitaan siapapun juga, itu positif. Ngomongan kita juga begitu. Kalau ini ucapan kita ini tidak merugikan, tidak menyesatkan, tidak membuat apapun yang kata-kata yang kasar kepada siapapun juga, ini namanya positif. Kalau itu kasar, itu jelek, menjelekkan sini, menjelekkan sana, itu negatif. Kita punya tangan, kita tidak pernah membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, positif. Tapi kalau kita sering membunuh, sering mencuri, sering berzina, negatif. Jadi itulah karma positif dan karma negatif. Jadi karma itu sesungguhnya adalah aktivitas kita secara pribadi yang tiap hari dari pagi sampai malam yang kita lakukan. Bahkan waktu tidur pun aktivitas pikir masih ada. Ketika tidur pun? Tidur, kita lihat, kita mimpi kan sering mimpi. Mimpi itu menunjukkan kelanjutan dari kebiasaan dari pagi, siang, sore itu dilanjutkan di malam hari. Kalau kita negatif pagi, siang, sore, malamnya juga mimpi yang jelek-jelek. Negatif juga itu ya, negatif, ya? action yang negatif, berkelanjutan. Maka itu siapapun juga kalau mereka mau tidur itu sudah berdoa terlebih dahulu, memancarkan cinta kasih, mengharapkan kebahagiaan kepada semua makhluk. Ketika energi positif ini dia tidak pernah mendapatkan sesuatu yang negatif. Karena banyak orang yang mimpi jelek ketemu dengan setan-setan. Itu karena
energi gelombangnya negatif, ketika tidur gelombangnya rendah, ketemu dengan yang rendah. Maka itu siapapun yang memahami karma, dia bisa berubah. Berubah untuk merubah cara berpikir sebelum tidur, gelombangnya jangan rendah lagi, dinaikkan yang di atas. Berdoa dengan sungguh-sungguh, mengharapkan kebahagiaan kepada semua makhluk, terus menerus diucapkan dalam batinnya. Nah, ini gelombangnya sudah naik positif, otomatis ketika dia tidur tidak masuk gelombang yang rendah lagi, dia tidak pernah ketemu dengan makhluk yang rendah, malah yang positif. Itulah manfaatnya orang yang mengerti, memahami hukum aksi dan reaksi di dalam aktivitas cara berpikir mereka masing-masing. Ya Bante, nanti kita lanjutkan kembali Bante. Pemirsa jangan kemana-mana, setelah pariwara yang berikut ini kita akan segera kembali tetap dalam acara Manage Your Mind. Ya, terima kasih pemirsa, kembali lagi dalam acara Manage Your Mind. Ya Bante Dhamma Wijayo, kita kembali lagi berbincang Bante. Apakah baik jika kita selalu merubah-rubah apa yang sudah kita pilih Bante? Kalau kita merubah yang sudah kita pilih ini menuju yang lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna, sangat bagus. Tetapi kalau kita yang sudah kita pilih itu ada yang mereka berubah menuju yang lebih jelek, dirubah diganti menjadi lebih jelek. Jadi otomatis kan tidak bagus. Tetapi apapun yang dirubah menuju lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna, ya mengapa tidak? Apa-apa, ya. Itulah orang yang bijaksana, berubah untuk menuju yang lebih baik itu bagus. Harus ada perubahan yang membawa kemajuan menuju yang lebih baik, bukan perubahan menuju lebih jelek. Itu tidak bagus. Bahwa perubahan itu juga dua macam, ada menuju yang lebih baik dan menuju yang lebih jelek. Ya. Berarti kalau misalnya tinggal kita untuk pilih. Baik masih sah-sah aja ya Bante ya. Boleh Malah justru saja. harus ya Bante ya. Harus dirubah. Orang yang sadar tersadarkan akan melakukan seperti itu. Tetapi itu tidak nantinya dinamakan seperti rakus atau bagaimana gitu Bante, ketika kita misalkan udah posisinya sudah enak, tetapi kita pingin lebih lagi seperti itu, tidak dikatakan seperti kalau kita ini seperti yang kemaruk atau rakus seperti itu Bante? Sesungguhnya itu bukan satu kewajaran, siapapun juga akan ingin berubah menuju yang lebih baik. Iya. Apapun yang lebih baik itu ya kita boleh saja, sah-sah saja, selama itu tidak merugikan pihak manapun juga. Jadi selama itu membawa kemajuan, membawa kesejahteraan, silakan berubahlah menuju yang lebih baik itu saja. Jadi orang ngomong gini, ngomong sakar mereka lah. Ya, yang penting kita tahu bahwa ini membawa kemajuan bagi kita, terutama mindset kita, manajemen kita lebih bagus, lebih baik, lebih berkembang, lebih bahagia. Itulah yang kita pakai sebagai pedoman hidup. Seperti itu. Nah Bante, bagaimana membuat pikiran kita agar tetap tenang, agar dapat memilih dengan baik Bante? Mungkin lewat meditasi atau seperti apa Bante? Pikiran kita ini sesungguhnya secara wajar memang bergerak sangat cepat dan gesit, luar biasa. Maka itu sekarang kita gini, kita harus memahami bahwa apapun juga yang masuk melalui keenam indera itu selalu positif dan negatif, baik dan tidak baik. Itu terus seperti itu, yang kita sukai dan yang kita tidak sukai. Maka itu kalau ngikutin keadaan dunia seperti itu, kita tidak pernah tenang. Maka itu mulai sekarang kita harus mengikuti apa yang Sang Buddha ajarkan. Kita harus di tengah-tengah dari semua dualisme apapun juga. Suka, duka, untung, rugi, cinta, benci, pujian, celaan, itu kanan kiri. Itu selalu ada. Kalau kita ikutin sini, kita tidak condong ke sini. Kalau kita ikutin sini, kita akan langsung menderita. Kalau kita ngikutin yang positif aja, untung, kita juga khawatir dan takut. Nanti kalau tidak untung lagi gimana? Jadi kita juga tidak bahagia. Maka itu ini adalah sesuatu yang tidak bisa membuat kita tenang. Makanya yang bisa membuat kita tenang ini adalah sadar. Dalam kesadaran itu sendiri, tidak mau ke kanan, tidak mau ke kiri, tidak mau ke depan, juga tidak mau ke belakang. Kehidupan yang selalu memikirkan yang lampau itu ke belakang, memikirkan waktu yang akan datang itu ke depan. Maka itu kita selalu di tengah-tengah, di titik sentral ini sekedar sadar. Sadar terus-menerus, tidak mau kemana-mana, tidak mau dipengaruhi oleh apapun juga. Tetap sadar. Positif, negatif, lepas, dibersihkan terus pikiran kita. Untung rugi lepas, jangan terlalu melekat di apapun juga, sehingga membebaskan pikiran, selalu sadar, membersihkan apapun juga. Di situ konsentrasi, ketenangan akan bisa kita dapatkan. Karena hanya memegang sadar inilah yang terpenting. Yang lainnya tidak penting.
Ya, Bante. Sesuatu yang telah kita pilih tetapi tidak kita jalankan dengan baik, apakah harus ada pertanggungjawabannya, Bante? Sesungguhnya begini ya, sesuatu yang kita pilih itu kalau memang itu bagus, itu baik. Karena Sang Buddha juga mengatakan kebanyakan manusia itu hanya bisa membaca. Jangan bergaul pada orang yang jahat, bergaul pada yang bijaksana. Tetapi kenyataannya itu dalam kehidupan sehari-hari tidak dia juga sadar, jangan bergaul pada orang yang tidak baik. Tetapi banyak hal-hal negatif itu masuk oleh pikiran. Ini kan kita sudah bergaul dengan sesuatu yang tidak baik. Iya. Dari berita-berita yang kita baca di koran, berita-berita di TV juga begitu. Itu pergaulan kita juga terlihat di situ. Kalau berita-berita itu negatif, ini kita sudah bergaul dengan sesuatu yang negatif. Kita sudah dibiasakan oleh sesuatu yang negatif itu. Maka itu kebiasaan-kebiasaan yang negatif seperti ini, kepercayaan seperti ini, mulai sekarang kita mempraktekkan. Apapun yang negatif, aku tidak mau bergaul lagi. Tidak mau aku masukkan ke dalam pikiran kita sebagai program hidup. Harus kita singkirkan. Apapun yang negatif tidak pernah mempengaruhi kita. Tetapi apapun yang positif dari siapapun juga, ini baik, ini berguna, ini bermanfaat. Ayolah, kita ambil sebagai pedoman hidup. Jadi siapapun yang bicara itu memang memotivasi kita, memberikan pencerahan hidup kita, mengetahui kita hidup harus bagaimana. Ini memotivasi kita untuk menjalankan sesuai dengan apa yang bisa membuat kita lebih bahagia. Kalau kita percaya seperti ini membuat kita bahagia, berubah menjadi lebih bahagia. Mengapa kok tidak kita jalankan? Selama itu positif, siapa sih yang menciptakan agama? Pikiran kita. Kita diprogram sedemikian rupa dari dulu, sehingga program ini kita genggam. Memoriku. Bentuk-bentuk kita harus begini. Aku tidak mau terima yang lain itu salah. Tetapi kalau memori kita juga berani untuk menerima dulu, lalu menganalisis dan membandingkan. Oh iya ya, ini dia. Kalau yang ini caranya dikasih kebebasan untuk memilih. Di sini kita dipaksa untuk memilih. Harus memilih punyaku yang paling benar. Ini sebagai kebebasan. Coba renungkan, analisa yang benar yang mana, yang tidak benar yang mana. Kita harus berani juga untuk membuang apapun yang negatif yang tidak benar sebagai tidak benar. Tidak benar itu tetap bukan kebenaran. Yang benar itulah sesungguhnya. Tidak usah ada di kitab suci manapun juga tetap sebagai kebenaran. Itulah yang dikatakan pilihan yang universal, yang bukan ditentukan oleh kitab suci, tetapi ditentukan oleh pola pikir kita, keberanian kita untuk memilah-milah dan membanding-bandingkan, dan akhirnya memilih sendiri. Disitulah kita punya kebebasan untuk memilih yang terbaik. Ya, nah Bante, ini juga sering ya Bante, dalam memilih terkadang seseorang itu takut akan dengan resiko yang ditimbulkan atas pilihannya. Bagaimana kita menyikapi itu Bante? Sesungguhnya tidak ada istilahnya resiko di dalam pilihan ya. Kalau dalam agama itu sama sekali tidak ada, karena kejahatan tetap sebagai kejahatan. Kebaikan tetap sebagai kebaikan. Siapapun juga agama yang menentukan baik tetap kebaikan dijalankan. Dia tidak ada risiko apa-apa. Tidak ada sesuatu yang membahayakan. Cuma kita ditakut-takutin. Nanti kamu risiko begini loh, masuk neraka, demikian. Kalau pindah ke akal. Itu yang membuat mereka takut. Ditakut-takutin, dijajah oleh agamanya sendiri. Tetapi kalau kita lihat, Sang Buddha hanya jelas siapapun yang suka berbuat baik, dia tidak pernah mengajarkan sesuatu yang baik. Jahat itu tetap jahat. Positif tetap positif. Kalau siapapun yang positif, Sang Buddha tetap mendukung. Jalankan aja yang positif itu. Jadi selama itu positif, baik, berguna, otomatis itu akan membawa manfaat bagi semua pihak. Begitu Bante. Berarti bagaimana cara mengatur pikiran kita agar yakin dengan pilihan dan menjalankan dengan baik apapun resikonya, apapun ininya gitu Bante. Ya, otomatis tadi sudah saya jelaskan bahwa memang Sang Buddha punya ajaran itu sangat jelas. Apapun yang negatif itu, yang masuk melalui keenam indera, dia yakin dan percaya pasti pikiran siapapun juga pasti negatif. Maka itu apapun yang negatif mulai sekarang kita tegas. Kita harus menghentikan semua aktivitas yang negatif melalui keenam indera. Dengan cara seperti ini, kita sudah tidak terprogram oleh hal-hal negatif dalam pikiran kita, mindset kita. Demikian juga, apapun yang negatif dalam pikiran yang sering muncul dari dulu tuh sering muncul. Kita emosi, cepat marah, berprasangka buruk, langsung kita ngomong, langsung kita melakukan, ternyata menyusahkan pihak yang lain.
Kita harus yakin bahwa ini tidak benar yang kita jalankan ini. Mulai sekarang kita harus rubah apapun yang muncul negatif, harus aku mampu kendalikan. Jangan sampai kita ucapkan, jangan sampai aku lakukan. Keyakinan seperti ini nyata, bukan jarene kitab. Tetapi yang penting jalan ngelakoni gitu. Dilakukan, bukan cuma dipercaya. Maka itu dengan demikian, kalau kita siapapun yang sering memasukkan yang positif, apapun yang positif yang kita masukkan, ternyata teknik yang positif ini kita renungkan, analisa, menemukan teknik yang terbaik itu bagaimana. Maka itu dengan demikian otomatis sekarang kita harus memahami, mulai sekarang, apapun yang masuk dalam mulai pikiran kita, melalui mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran ini, kita harus memahami itu seperti arus listrik. Lenyap. Lenyap. Jadi ini apakah itu cantik, jelek, pujian, celaan, untung, rugi, baik, buruk, semuanya kosong. Semuanya kosong. Kosong, tidak ada apa-apa. Jadi itu jangan dipegang sebagai pedoman hidup. Tetapi yang sebagai pedoman hidup, Sang Buddha tekankan, kesadaran inilah yang terpenting. Permainan pikiran yang suka, duka, cinta, benci itu hanya kamuflase, maya. Tidak kekal, itu palsu semuanya. Yang sadar inilah yang nyata. Sekarang apapun yang tidak nyata kita harus buang. Kita mau yang sunyata. Kesunyataan, sadar dan kesadaran, semuanya dikosongkan. Dikosongkan dari keserakahan, dikosongkan dari kebencian, dikosongkan dengan kebuduhan yang sering kita ditipu oleh permainan pikiran kita sendiri. Kita sekarang tidak mau dipermainkan lagi, kita sadar dalam kesadaran. Kesadaran yang diperkuat ini, diperkuat terus, akhirnya mencapai maha sadar. Di dalam maha sadar ini, kita dengan penuh kebijaksanaan, dibersihkan terus, bersihkan batin kita. Akhirnya kesucian akan tercapai. Karena semua tergantung kebiasaan-kebiasaan di dalam memanage pola pikir kita. Kebiasaan yang terbaik yang kita kembangkan ini merupakan jaminan kita akan lebih damai dan lebih bahagia. Mari kita bersama-sama ikut mempraktekkan dengan sungguh-sungguh, tegas, jelas, tidak perlu ragu-ragu bahwa di dalam pikiran ini merupakan sumber pencipta kedamaian dan kebahagiaan. Kalau Anda bisa membuat damai dan bahagia, disitulah Anda telah lahir di bumi ini, mampu menciptakan kondisi kedamaian dan kebahagiaan di dalam diri Anda sendiri. Anda tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang, karena semua damai dan bahagia itulah yang kita cari bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Ya, terima kasih Bante Dhamma Wijaya karena pada malam hari ini sudah mau membagikan lagi sedikit pelajaran bagi pemirsa di rumah. Ya, pemirsa, demikian acara Manage Your Mind pada malam hari ini. Akhirnya saya Angel dan segenap kru Dhamma TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa saksikan terus Manage Your Mind setiap hari Selasa pukul 7 sampai dengan pukul 8 malam. Ya, mind is not everything but everything is from mind. So manage your mind. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.